Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Zagali. Di sini, di video ini saya akan menjelaskan hasil kerja tugas saya di matkul workshop pemrograman dasar, yaitu implementasi stack dengan menggunakan studi kasus. Langsung saja ke studi kasus yang saya punya, yaitu bernama navigasi proses sederhana. Nah, di studi kasus ini membutuhkan dua buah stack, yaitu bernama backstack dan forward stack. Apa itu? Backstack adalah halaman yang pernah dikunjungi, sedangkan forward stack adalah halaman yang sudah di back dan bisa dikunjungi kembali. Nah, contohnya ini bisa ditemukan pada aplikasi browser seperti Chrome, Firefox, atau Microsoft Edge. Nah, aplikasi-aplikasi itu menggunakan prinsip seperti ini. Nah, kedua stack ini bekerja dengan prinsip LIFO, yaitu last in first out. Jadi data yang terakhir masuk satu dua. Nah, yang terakhir masuk ini akan keluar terlebih dahulu. Seperti itu. Lanjut. Di sini di studi kasus ini ada beberapa operasi yang bisa digunakan, yaitu yang pertama push. Push itu digunakan untuk menyimpan halaman yang baru saja dilewati. Ada pop. Pop digunakan untuk mengambil halaman teratas dari stack, halaman terakhir yang disimpan. Terus ada empty, itu untuk mengecek apakah stack kosong sebelum melakukan operasi. Underflow adalah kembali ke halaman sebelumnya padahal belum buka halaman browser sama sekali. Nah, terus ada pick. Ini bisa dipakai kalau kamu ingin mengecek apa halaman berikutnya tanpa membedakan. Nah, lanjut ke logika. Nah, logikanya seperti ini. Saat user membuka browser untuk pertama kali, user berada di halaman saat ini, halaman aktif. Nah, biasanya itu bernama home ya, jadi kosongan. Saat membuka halaman baru, halaman saat ini masuk ke backstack. Ini home, ini backstack. Jadi halaman home ini ke backstack. Halaman saat ini masuk ke backstack dan halaman baru menjadi halaman aktif. Nah, yang saat ini kita lihat. Nah, saat menekan back, halaman saat ini pindah ke forward stack. Jadi yang halaman kita kunjungi itu dipindah ke forward stack. Nah, halaman teratas yang di backstack yang tadi kita taruh di backstack itu diambil, di pop dan menjadi halaman saat ini atau menjadi halaman aktif. Nah, saat menekan forward, halaman saat ini pindah ke backstack lagi. Terus halaman teratas forward itu di pop dan menjadi halaman saat ini, halaman aktif. Nah, ini ilustrasinya biar lebih dipahami. Jadi misal ini sini, ini home, halaman saat ini. Misal kita berada di browser Chrome gitu ya. Halaman saat ini kita berada di home. Di kiri ini ada backstack, di kanan ada forward stack. Nah, misal kita mau masuk ke halaman YouTube. Nah, halaman saat ini itu kita berada di halaman YouTube. Nah, home tadi di push ke backstack. Jadi di kiri sekarang posisinya. Nah, misal kita mau masuk halaman baru lagi, masuk ke halaman Instagram. Nah, Instagram saat ini sekarang berada di halaman saat ini, halaman aktif. Nah, halaman YouTube yang sebelumnya itu di push ke backstack. Jadi posisinya sekarang berada di atas, paling atas. Di bawahnya, di atasnya home di bawah. Lanjut. Nah, terus kita kembali ke halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya itu yaitu YouTube. Nah, jadi YouTube sekarang berada di halaman aktif atau halaman saat ini. Kemudian halaman Instagram di push ke forward stack di sini. Berada di paling atas. Nah, dan halaman home itu naik ke atas di posisi paling atas di backstack. Nah, terus kemudian kalau kita mau kembali ke halaman sebelumnya, yaitu ke home, jadi home akan di pop dan sekarang berada di halaman saat ini. Nah, di forward stack itu ada dua halaman dan aktif, jadi ada YouTube dan Instagram. YouTube berada di paling atas karena itu halaman terakhir yang kita kunjungi setelah home. Nah, kalau kita buka tab baru,
isi dari backstack dan forward stack itu akan dihapus, akan dikosongkan karena sudah tidak ada sudah tidak bekerja sudah tidak bekerja lagi fungsinya. Seperti itu. Lanjut ke kode-kodenya. Ini ada kode-kodenya. Jadi baris ke 67 tuh ini ada import Java Auto Scanner dan stack. Jadi ini memanggil library di mana yang scanner ini untuk membaca inputan dari user, dan stack ini untuk memanggil tumpukan-tumpukan gitu. Itu bisa memakai tumpukan. Nah, public classnya bernama navigasi browser, terus public static void main itu main metodenya yang kita gunakan yaitu Java, terus stack string backstack new stack, terus stack string forward stack new stack. Jadi di sini kita membuat dua buah stack, jadi yang bernama backstack dan forward stack. Di bawahnya ada scanner input new scanner system in. Jadi ini sambungannya dari yang Java Auto Scanner itu membaca inputan dari user. Baris ke-14 ada string current page home. Jadi saat kita membuka browser, otomatis kita berada di halaman home. Jadi halaman yang pertama kali kita dapetin. Di bawahnya ada integer pilihan. Nah, integer pilihan do. Jadi di bawahnya itu ada di sini kita menggunakan perulangan, di mana tiap perulangan dimulai akan menampilkan beberapa pilihan seperti ini yang di baris ke-18 sampai ke 24. Jadi pertama ada simulasi browser, halaman saat ini, nanti ditampilkan halaman saat ini apa. Terus ada nomor 1 kunjungi halaman baru, nomor 2 back, nomor 3 forward, 0 keluar. Bawahnya ada pilihan menu. Nah, di pilihan ini di baris ke-25 tuh ada pilihan sama dengan input next in. Jadi kita perlu masukkan pilihan yang kita mau. Nah, itu fungsinya dari yang scanner input new scanner system yang di baris ke-14. Jadi tiap kita melakukan perulangan pasti akan muncul beberapa pilihan, ada tampilan pilihan-pilihan seperti ini. Di bawahnya baris ke-28 ada switch pilihan. Jadi di switch pilihan ini ada beberapa case yang saya punya. Jadi case pertama itu ada system out print line, masukkan nama halaman. Nah, kan tadi di case pertama tuh case 1 apa? Kunjungi halaman baru. Nah, kalau kita mau kunjungi halaman baru, kita disuruh masukkan nama halaman yang kita mau. Terus ada baris ke-31 string new page input next line. Jadi kita masukkan namanya, terus bawahnya ada baris ke-33 backstack push current page. Jadi halaman current page itu halaman kita saat ini, yaitu home kan awalnya, itu di push ke backstack. Jadi seperti yang tadi yang dilihat di ilustrasi, itu akan di push ke backstack. Terus lanjut ke baris 34 ada current page new page. Nah, jadi current page yang sebelumnya home itu akan diubah menjadi halaman yang kita masukkan baru tadi. Nah, dan forward stack clear. Jadi forward stacknya masih kosong gitu. Forward stack batal setelah ke halaman baru. Baris ke-37 38 ada system out print line berhasil membuka plus current page. Jadi nanti akan dicetak berhasil membuka halaman yang kita masukkan tadi nanti. Ya, nanti break. Nah, jadi di tiap case itu ada perintah break. Jadi meskipun kita masukkan pilihan 1 atau 2 atau 3 atau 4 itu ya, atau 0, itu tidak akan berlanjut ke case yang selanjutnya. Jadi di eksekusi satu case saja. Case kedua yaitu ada if backstack is empty. Baris ke-41 itu ada if backstack is empty. Itu artinya kan di nomor 2 tuh perintah back ya. Nah, kalau dari awal stack itu bukan backstack itu kosong, itu nggak bisa dipakai. Jadi nanti akan muncul
akan dicetak sistem outprint len yang di baris ke-46 tidak bisa back karena emang tidak ada isinya. Lanjut ke balik ke baris ke-42, ada forward stack push current page. Jadi saat kita melakukan back halaman yang saat ini halaman saat ini yang aktif itu akan di push ke forward stack, dan halaman teratas yang di backstack itu akan di pop, akan diambil jadi halaman saat ini gitu. Nah, case ketiga itu kan ada, nah lanjut ke case ketiga itu forward. Jadi di baris ke 51 itu if forward stack is empty. Jadi sama halnya kayak yang tadi, kalau ditubuhkan forward itu kosong tapi kita mencoba untuk melakukan forward itu tidak bisa, jadi nanti akan dicetak peringatan tidak bisa forward di baris ke 56. Lanjut balik ke baris ke 52, backstack push. Jadi current page halaman saat ini itu saat kita melakukan forward, halaman saat ini itu di push ke backstack ke halaman sebelumnya, ke sebelumnya. Terus current page halaman saat ini akan diambil dari yang forward stack. Jadi yang halaman saat ini didorong ke backstack, yang dari forward diambil jadi halaman saat ini gitu. Break yang ke 0, sistem outprint len keluar. Jadi itu pilihan terakhir, jadi bisa keluar dari kode jadi program break. Di bawahnya baris ke 64 ada default system outprint len, pilihan tidak valid. Jadi kalau kita memasukkan pilihan selain 1, 2, 3, 0 itu akan dicetak menjadi pilihan tidak valid. Di bawahnya baris ke 68 ada while pilihan tidak sama dengan while not sama dengan 0 gitulah. Jadi kalau bukan pilihannya 0 itu akan dieksekusi. Terus ada baris ke 70 ada input close. Jadi ini inputan akan menutup inputan dari program. Dan sudah. Nah, ini ada beberapa contoh output yang saya beri. Jadi yang paling kiri ini yang pertama ini. Jadi yang pertama ada dikasih pilihan kunjungi halaman baru, back, forward, keluar. Saya pilih nomor 1, kunjungi halaman baru. Nah, di sini disuruh masukkan nama halamannya, Instagram. Nah, jadi akan dicetak berhasil membuka Instagram. Lanjut terus dikasih lagi pilihan lagi seperti kayak tadi, tapi di atasnya halaman saat ini yaitu Instagram, tertulis halaman saat ini Instagram. Saya pilih lagi nomor 2, saya pilih nomor 2, back. Nah, hasilnya halaman saat ini home. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, halaman yang sebelum membuka halaman baru itu akan di pop lagi menjadi halaman saat ini. Yang ini bisa membuat banyak halaman baru. Halaman saat ini akan di push ke backstack. Jadi pilihan satu ini bisa ditumpuk-tumpuk hingga beberapa halaman gitu. Misalnya nih, pilihan 1 saya masukkan nama halaman Instagram. Yang kedua, saya pilih satu lagi, masukkan nama halaman YouTube. Yang ketiga, saya pilih satu lagi, masukkan nama halaman Facebook. Jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian yang satunya lagi ini, saat menekan back, halaman yang berada di backstack akan di-pop ke halaman ini. Nah, jadi yang sebelumnya ini forward, ini enggak, ini sebelumnya ini membuat halaman baru, yang ini forward. Back, sorry, ini back. Jadi masih menggunakan data yang tadi. saya memilih nomor 2, back. Jadi halaman saat ini yaitu sebelumnya Facebook, sekarang jadi YouTube. Saya pilih nomor 2 lagi, halaman saat ini berubah menjadi Instagram. Nah, saya menekan 2 lagi, ini balik ke halaman yang awal banget. Jadi halaman saat ini home gitu. Lanjut, yang satunya lagi, yang terakhir ini bisa juga maju ke halaman yang pernah dikunjungi sebelumnya. Jadi nomor 3 ini misal halaman saat ini home ya. Nah, sebelumnya kita pernah
masuk ke halaman Instagram, YouTube, Facebook kan yang di sini. Jadi setelah kita menekan forward pada posisi kita di home, jadi diambil lah halaman yang di backstack yang paling atas. Jadi yang pertama Instagram, yang kedua YouTube, yang ketiga Facebook. Kesimpulannya, navigasi browser bekerja efektif menggunakan dua stack, backstack dan forward stack. Halaman yang dikunjungi dikelola dengan operasi push dan pop sesuai prinsip LIFO, sehingga browser dapat kembali ke halaman sebelumnya, back, atau maju ke halaman berikutnya, forward. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.